Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat dan badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjut firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Puji dan syukur anakmu di sini Bapa. Berterima kasih atas berkat kasih karuniamu, terutama berkat kesehatan. Dan saat ini Bapa, kami di sini baik-baik dan kami akan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, dosa kami yang begitu banyak hapuskan Bapa supaya jangan terhalang berkat-Mu yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Bapa, terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kalian silahkan nonton di videoku sebelum video ini di part 130 tentang Zakheus. Untuk sekarang adalah part 131. Firman Tuhan kali ini terdapat di dua kitab, yaitu Lukas dan Markus. Tapi aku hanya baca di Lukas ya. Tapi ayatnya yang di Markus adalah Markus 12 ayat 41 sampai 44. Jadi silahkan kalian baca juga karena aku tadi udah baca dan semuanya hampir sama. Dan di sini aku akan baca di Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Jadi di firman Tuhan kali ini ayatnya nggak terlalu panjang dan ceritanya juga nggak terlalu panjang. Tapi kalau kalian baca yang di Markus itu, pada saat itu katanya Tuhan memperhatikan tempat persembahan. Intinya kalau sekarang itu tempat perpuluhan atau persembahan yang ada di gereja. Jadi Tuhan memperhatikan bagaimana orang-orang memberikan persembahan. Kalau waktu aku kecil dulu, cerita ini ibaratnya ada kayak gambar gitu seperti membuat itu. Tadi ada orang datang, jadi tadi aku buru-buru buka pintunya. Ternyata kolega suami aku tukeran helmet gitu tentang kerjaannya. Oke, jadi kita kembali lagi untuk membahasnya. Jadi kalau untuk waktu aku kecil itu ceritanya seperti orang kaya ini kayak bawa perpuluhan atau persembahannya itu mereka itu kayak nunjuk ya. Kayak seperti show off lah ya kita bilang. Nah, kalau si janda ini katanya dia dengan pelan-pelan memberikan 2 peser ke dalam peti. Dan dia katanya dengan seperti kayak, apa ya dibilangnya, dengan sangat rendah hati gitu. Jadi dia nggak kayak show off gitu. Dan pada saat itu Tuhan bilang, justru si janda inilah yang memberikan yang lebih besar daripada orang kaya atau orang yang banyak duit itu. Karena katanya pengertian yang diberikan Tuhan adalah ketika si orang kaya ini memberikan walaupun dia lebih banyak, katanya dia memberikan dari kelebihannya. Tetapi si janda ini dia memberikan dari kekurangannya. Kalau kita mau contohnya itu, kita udah nggak ada duit, terus kita memberikan sesuatu, itu benar-benar kita sangat kita dibilangnya dilatih kesabaran juga ya. Karena kalau kita banyak duit kita kasih, mungkin agak oke ya, masih ada cadangan untuk aku nantinya. Tapi kalau kita pun kurang, kita mau memberikan sesuatu, bagaimana kayaknya kita mikir, aduh aku aja nggak ada, harus ini, seperti itu. Tapi di sini dikatakan sama Tuhan, janda ini memberikan lebih besar karena itu tadi. Dia memberikan apa yang ada daripadanya, bukan dari kelebihannya. Jadi mungkin kalau kita secara logikanya sekarang kita mikir, aduh gimana mau ngasih sama orang, kita aja pun gak cukup. Tetapi aku juga belajar dari sini untuk diriku sendiri, bagaimana aku juga supaya memberi ya. Mungkin satu hal juga lagi, bahwasanya aku pelajari di sini, kalau memberi pun nggak perlu kita riak, nggak perlu kita show off ya. Yang penting kita sudah kasih yang terbaik gitu ya. Tapi kembali lagi memang ada yang mengatakan kalau kita memberikan sesuatu itu kita bagikan atau kita informasikan dalam tanda kutip bukan untuk meninggikan diri, tetapi seperti inspirasi buat orang-orang lain yang di sekitar kita. Itu juga bisa bagus. Cuma kadang-kadang memang itu bisa membuat kita jadi kayak
apa ya dibilangnya, kayak jumawa, atau bisa juga itu membuat kita jadi rendah hati. Tujuannya itu supaya orang terinspirasi dari kita. Jadi hati-hati aja di situ. Cuma kalau mau kita bilang, seperti aku sekarang udah jadi vlogger gitu. Jadi aku sering bagi atau apa. Pasti di luar sana mungkin karena aku belum terlalu banyak subscriber, jadi belum ada yang netizen yang begini-begini. Cuman aku nggak tahu nanti ke depan, yang mudah-mudahan semuanya dampaknya positif dan baik. Tapi di sini ditekankan kepada kita, dari niat dari kita ini sebenarnya dulu kita memberikan itu dengan rendah hati. Kemudian bukan kita mau pujian ke kita, tetapi hanya untuk Tuhan juga pujiannya. Kemudian kita sendiri juga nggak yang, maksudnya gini, show off itu dalam artian menurutku ya, kalau untuk menginspirasi bagi semua orang oke. Tapi kalau untuk menunjukkan nih gue banyak duit, aku ngasih ini, aku nyumbang ini dan itu sangat-sangat nggak baik. Tetapi kembali lagi, kalaupun kita mau memberitahu atau mau informasikan dari vlog atau apa, kita nyumbang atau kita memberikan sesuatu, itu nggak apa-apa. Yang penting niatnya itu kita hanya untuk menginspirasi buat orang lain, jadi inspire gitulah, supaya orang lain juga melakukan apa yang kita lakukan, dalam artian semampu mereka juga, tidak memaksakan ya. Kemudian aku juga ada ingat bahwasanya di Alkitab juga ada firman Tuhan, kalau kamu memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Jadi kalau mau kasih yang kiri nggak boleh tahu kanan. Itulah maksudnya sebenarnya esensi atau pelajaran dari Kristen itu sendiri, atau dari pengikut Kristus itu sendiri. Kalau kita ngasih itu ya memang udah kewajiban kita. Ingat waktu si hamba yang udah kerja di ladang, kemudian sampai di rumah dia harus menyiapkan makan untuk tuannya juga, dan dikatakan di situ bahkan itu ya memang kewajiban kita sebagai pengikut Kristus, harus kita lakukan yang terbaik, itu harus kita lakukan, karena memang kita ini seperti dibilang itu hamba yang tidak berguna. Dalam arti kita digunakan, kita dimampukan, kita diperdamaikan itu hanya dengan kasih Kristus. Selebihnya kita nggak ada. Sekalipun kita lakukan baik sebaik apapun, kalau mengandalkan diri kita ini, orang berdosa ini, kita nggak mampu. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya bukan seperti kayak mencuci dosa kita, bukan. Tetapi itu sudah kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Kita lakukan itu untuk membantu orang, bahwasanya kita menunjukkan dalam artian kita ini pengikut Kristus yang diberkati. Tuhan sudah memberkati aku, jadi aku memberkati orang. Dan satu hal seperti aku bilang, kita bantu orang itu bukan hanya dari materi saja, baik dari ilmu pengetahuan yang kalian punya, dari hobi yang kalian punya ya, atau apapun yang kalian punya, kalian share, kalian bagikan ya, itu adalah salah satu juga menyenangkan hati Tuhan. Mungkin bagaimana kalian juga di sana memberikan informasi yang orang-orang butuhkan, itu juga sangat bermanfaat. Jadi kalaupun kalian bisa sanggup, atau kalian di sana memang memberikan juga secara finansial, itu sangat baik juga. Jadi mau itu secara materi ya, mau informasi, jasa atau apapun, itu adalah hal yang baik. Ingat, hal yang baik disukai oleh Tuhan, hal yang baik dibenci oleh setan, hal yang jahat disukai oleh setan, hal yang jahat dibenci oleh Tuhan. Jadi simpelnya gitu aja. Jadi sesuatu yang baik itu udah pasti Tuhan yang disenangkan. Sesuatu yang baik udah pasti menyenangkan hati Tuhan, dan seisi sorga pasti bersorak-sorak katanya ya. Inilah doa dan harapan kita. Untuk kali ini gak begitu panjang, dan aku juga mau kerjain tugas bahasa Belandaku karena bulan depan udah kelar ya online belajarnya, tapi masih aku juga bahasa Belandanya belum mantap sekali. Tapi ya udah, gak apa-apa, kita usahakan, karena seperti aku bilang, bahasa Belanda ini dia kebanyakan itu auszondering, dalam arti dia adalah kata-kata yang spesial, khusus, atau yang tepatnya itu dihafal, karena dia nggak punya rumus yang kayak bahasa Inggris gitu, nggak banyak gitu loh. Jadi itulah pergumulan aku sekarang juga, aku harus belajar. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa untuk pagi ini. Engkau melindungi kami, memberkati kami Bapa. Kami baru saja selesai membaca firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa, sampai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Dosa kami yang banyak ya Bapa, hapuskan supaya jangan terhalang berkat-Mu yang akan Kau berikan kepada kami. Ajari kami Bapa, berikan kami akal budi, hikmat, kebijaksanaan dalam setiap apapun
apapun masalah di dalam kehidupan kami atau apapun yang kami hadapi. Terpuji namamu Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan tentunya kalau kalian punya komen silahkan di komen. Tuhan memberkati. Amin.